Oke, yuk kita belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi ya. Eh, ini salah satu operasi dalam logika converse, inverse, dan kontraposisi ini, tapi dia hanya bisa dioperasikan di mana dia di bentuk implikasi ya. Baik converse, inverse, atau kontraposisi, dia hanya bisa diaplikasikan di bentuk implikasi. Jadi gini yuk, kalau kalian punya P, makaki, apakah yang disebut sebagai converse? Converse itu gini. Nah, yang disebut sebagai converse, 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 bukan merek sepatu ya. Jadi yang tadinya P makaki, converse-nya itu nanti berubah jadi gini. P makaki kalau dikonvers kan jadi ki maka P. Jadi apa? Posisinya tukar tempat. Itu yang disebut sebagai converse gitu ya. Tukar tempat aja. Kalau saya punya gini sekarang, P makaki, yang dicarakan bukan converse, sekarang inverse. Apa itu inverse? Inverse itu adalah yang tadinya P makaki berubah jadi gini. Negasi P maka negasi Q. Nah, dikasih negasi atau kasih ingkaran ya. Tadinya P maka Q dikasih negasi P maka negasi Q. Itu yang namanya apa tadi? Inverse. Yang terakhir yaitu kontraposisi. Apa itu kontraposisi tehnya? Kontraposisi. Kontraposisi. Kontraposisi itu sebenarnya dia kontraposisi gabungan antara converse dan inverse. Kalau converse itu dibalik, PQ ini dibalik juga sama Q maka P sama dibalik seperti ini, tapi kasih negasi juga, negasi Q negasi P. Itu dia. Ini berupa converse, ini inverse, ini kontraposisi. Perlu contoh nggak? Perlu. Oke, contoh Mas. Yuk sini contoh. Contoh. Kalau kalian punya soal misalnya gini. 4 ditambah 3 tidak sama dengan 6. Maka 3 lebih besar daripada 2. Gitu ya. 3 lebih besar. Bagaimana converse, inverse, dan kontraposisinya? Ya kita misalkan ini misalnya sebagai P ya, maka ini sebagai apa? Q. Gitu ya. Sip. Kita cari yang pertama converse dulu ya. Coba kita cari converse-nya. Converse P maka Q. Yang converse itu adalah apa? Q maka P. Jadi tukar tempat Q maka P. Jadi Q-nya taruh sana. Jadi nanti hasilnya adalah 3 lebih besar daripada 2. Maka gitu ya. Maka P-nya tukar sana. Ya, taruh ke depan. Jadi sini nanti apa? 4 tambah 3 tidak sama dengan berapa sini? 6 gitu ya. Ini tadi sebagai apa? Q. Maka ini apa sini? P. Gitu ya. Itu namanya converse. Kalau inverse-nya inverse itu sama kayak asal kalimatnya cuma dikasih negasi. Berarti negasi P sama negasi Q. Jadi lawannya ya. Jadi lawannya. Oke, jadi nanti lawannya ini yang tadinya 4 tambah 3 sama dengan 6. Jadi kita tulis dulu deh. Berarti nanti di sini teh diisi dengan negasi P. Maka nanti di sini diisi dengan apa? Negasi Q. Gitu ya. Lawannya dari 4 tambah 3 tidak sama dengan. Berarti isinya sama dengan. Berarti nanti 4 tambah 3 sama dengan berapa? 6. Maka ya tetap maka. Lebih besar berubah jadi apa? Lawannya lebih besar, lebih ke kecil. Berarti 3 lebih kecil sama dengan. Sama dengan ya. Sip. Ini namanya inverse-nya. Sekarang kontraposisi. Kontraposisi. Kontraposisi itu kayak apa itu? Kayak converse tapi kasih negasi, atau kayak inverse tapi dibalik. Jadi gabungan antara apa tadi? Converse sama inverse. Jadi ini tukar tempat tuh kasih negasi. Jadi kalau saya balik ini ke sana ya. Jadi nanti yang di sini ini diisi dengan apa? Negasi Q. Maka di sini diisi dengan apa? Maka di sini dengan negasi P. Oke. Negasi Q berarti negasi kita apa? Melawannya ini. Ya ini dia tadi ya.
Berarti apa? 3 lebih kecil sama dengan 2. Maka negasi P, mana negasi P? Ini dia, 4 tambah 3 sama dengan berapaan? 6. Sip. Itulah yang disebut apa? Converse, inverse, dan kontraposisi. Ingat-ingat bro ya, ini bro ya. Nah, inverse, converse, dan kontraposisi. Oke, sampai sini dulu bro. Assalamualaikum.